Halo Salters, gimana nih kabarnya? Akhirnya ketemu lagi sama aku, Salsabila. Dan kali ini memang cuacanya agak panas ya. Tapi tenang aja, karena kita juga punya yang lebih panas, yaitu bintang tamu kita kali ini. Mereka adalah seorang duta mahasiswa, tapi juga bukan seorang ya, karena di sini kita punya 3 bintang tamu yang pastinya cukup menarik dan juga pastinya ganteng-ganteng loh. EPTV Podcast. Entirely inspired. Oke, langsung aja kita ke pertama. Itu ada Sultan. Halo Sultan, apa kabarnya? Halo Sobat EWTV. Kenalin, nama aku Sultan Alfarazi dari Stambu 2022 dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Oke, Sultan gimana kabarnya sekarang setelah Dumas? Alhamdulillah tentunya sangat baik dan berbahagia. Iya, udah mulai banyak ya fans-fansnya ya? Sudah. Oke, selanjutnya di sebelah Sultan juga ada Gali. Halo Gali. Halo Sobat EPTV. Gimana Gali kabarnya sekarang? Oh, alhamdulillah baik. Oh ya, ngomong-ngomong nih Gali sekarang nih stambuk berapa dan dari prodi apa? Kalau aku dari Stanbo 2021, prodinya Ekonomi Pembangunan. Oke. Dan selanjutnya yang ketiga, last but not least ya, ini adalah Grey Nori Turnip. Coba kita sapa dulu. Halo Grey. Halo Sal. Oke, gimana kabarnya Grey? Baik kok. Ya, coba dong perkenalkan dulu stambuk dan juga prodinya. Oke. Halo Saluters, perkenalin nama aku Grainori Turnip dari angkatan 2021 Program Studi Ekonomi Pembangunan. Oke, jadi teman-teman udah bisa ngelihat ya bahwa 3 orang nih cowok-cowok ganteng yang berprestasi di sebelah Salsa ini merupakan duta mahasiswa USU yang berasal dari Program Studi Ekonomi Pembangunan tentunya. Nah, tapi sebelum itu kita mau tanya-tanya lebih lanjut nih. Karena mereka ini kan adalah duta mahasiswa USU yang baru terpilih ya. Karena grand finalnya juga baru ya. Bener ya? Iya. Bener. Nah, ya jadi buat teman-teman yang kemarin tuh nggak sempet nonton ataupun berhalangan nonton gak apa-apa, karena di sini kita bakal nanya-nanya kepada 3 duta mahasiswa USU dari EP ini. Nah, sebelumnya aku pengen nanya dulu nih ya. Jadi gimana nih? Apa motivasi kalian pertama kali pengen coba ikut duta mahasiswa? Mungkin boleh dari Gali yang pertama. Oke, kalau dari aku motivasinya itu pertama kan aku mahasiswanya introvert ya. Maksudnya kupu-kupu, kuliah pulang. Cuman itu terlalu kayak aku stuck di zona nyaman yang aku buat, sehingga aku tuh tidak dapat bisa berkembang gitu. Jadi aku memulai, langkah yang pertama aku ambil itu sebagai wadah untuk aku dapat berkembang itu salah satunya Duta Mahasiswa Universitas Sumatera Utara, yang dimana menurut aku pribadi ya itu kayaknya salah satu wadah yang cocok untuk aku dapat berkembang lebih baik lagi seperti itu. Wow, keren ya teman-teman. Jadi berawal dari mahasiswa yang introvert, bisa dikatakan juga kupu-kupu atau kuliah pulang, tapi coba hal yang baru, dan hal yang barunya tuh langsung ke duta mahasiswa USU. Berarti benar-benar keren nih Gali ya. Iya, selanjutnya kita coba langsung tanya-tanya ke Sultan. Gimana nih Sultan? Mungkin motivasi aku untuk ngikutin duta mahasiswa USU ini yang pertama karena ingin menantang diri aku sendiri untuk mencoba hal yang baru, karena menurutku selama aku udah kuliah dan udah di semester 4 aku belum mencoba hal-hal yang experience baru gitu. Jadi aku menantang diri aku untuk mengikuti audisi duta mahasiswa USU dan alhamdulillahnya terpilih menjadi duta utama. Nah, dan juga tujuan aku itu aku pengen menjadi role model dan bermanfaat di lingkungan aku sendiri. Iya, bener banget ya. Berarti Sultan ini bisa dikategorikan masih maba-maba gitu lah ya, karena baru semester 4. Tapi jangan salah, semester 4 udah jadi duta utama putra mahasiswa USU. Dan ini sungguh luar biasa karena duta utama kita kali ini dari
EP tentunya. Ya, jadi udah bisa ya teman-teman yang adik-adik mungkin ya dipersiapkan untuk menjadi the next duta utama. We never know. Oke, jadi kalau Sultan sendiri memang dia pengen kegiatan yang lebih produktif gitu ya. Nah, kalau dari Gray sendiri gimana nih? Oke baik, kalau dari aku sendiri sih untuk motivasi ikut duta mahasiswa USU itu pasti yang pertama nggak jauh-jauh sih dari sebelah aku ini. Jadi teman-teman tahulah bahwasannya kakak Salsabila ini adalah duta Intelligentsia mahasiswa USU, dan kita juga satu kelas. Jadi saya terinspirasi dari Salsa yang dimana juga dulu itu dia mahasiswa baru yang kurang aktif, tapi setelah ikut duta dan segala kegiatannya banyak dan sangat berkembang. Dan dari sini, dari si Salsa ya saya untuk termotivasi lah untuk menjadi duta mahasiswa. Dan di luar dari itu juga saya ingin keluar dari zona nyaman, karena yang bisa kita ketahui bahwasannya saya itu udah banyak banget untuk ikut organisasi, kepanitiaan dan kegiatan lainnya, tapi untuk hal baru yang ingin saya coba itu belum ada sama sekali. Jadi itulah motivasi saya untuk ikut duta mahasiswa USU. Oke, berarti Gray ini emang udah sibuk ya, tapi mau coba pengalaman yang lebih baru, yang beda dari hal yang udah biasa dilakukan gitu, dengan cara ikut duta mahasiswa ini. Dan ya, itulah ya, tadi motivasi dari teman-teman kita bisa ikut duta mahasiswa. Nah, kalau untuk kehidupan setelah Dumas, kan tadi banyak nih ya, udah bilang kayak pengen lebih produktif, pengen keluar dari zona nyaman, pengen coba hal yang baru. Kira-kira apakah itu tercapai di kehidupan setelah ikut duta mahasiswa? Mungkin dari Gray boleh? Kalau dari aku sih setelah mengikuti duta mahasiswa memang belum terlalu banyak perubahan, karena kan baru kemarin ya kita itu namanya grand final. Tapi untuk dari pressure aku sendiri, tekanan ke aku sendiri itu untuk kayak di FEB kan itu kita pasti disorot sama mahasiswa lain. Itu sangat-sangat memberikan tekanan bagi aku, kayak aku sekarang udah jadi role model lah secara tidak langsung gitu. Jadi aku benar-benar dari sikap, dari perilaku itu benar-benar pasti udah diperhatikan. Jadi masih itu sih saat ini yang menjadi perubahan yang terjadi. Untuk kesibukan-kesibukan lainnya itu mungkin semoga nanti banyak sih dari duta mahasiswa ini. Sultan gimana kalau Sultan? Wah, kalau ditanya pasca dilantik menjadi duta mahasiswa, justru saya merasakan banyak sekali hal-hal yang berubah. Dimana setelah dilantiknya saya atau setelah dinobatkannya, saya mulai memanajemen waktu. Yang tadinya waktu saya gitu banyak yang longgar, jadi sekarang tuh lebih harus dipilah-pilah gitu, mana yang penting, mana yang harus diduluankan. Dan juga dalam kehidupan sehari-hari mungkin lebih kejaga sikap ya, karena udah nyandang gelar dan juga selempang yang saya pakai, jadi lebih kayak oh ini kayaknya nggak baik, harus dirubah gitu. Jadi mencoba memperbaiki diri dulu gitu. Kalau Gali sendiri gimana nih Gal? Oke, kalau dari aku pribadi setelah mengikuti duta mahasiswa ini ya, perubahannya belum signifikan gitu. Cuman yang dulunya aku tadi kupu-kupu kuliah pulang, semenjak ikut duta mahasiswa ini, setelah pulang kuliah itu pasti kayak ada kayak kumpul bareng-bareng duta mahasiswa yang lain, terus belajar tentang public speaking, salah satunya ilmu komunikasi. Terus kita juga belajar memanage waktu benar. Tadi bagaimana kita dapat mengelola waktu, mana yang penting gitu, mana yang menurut aku nggak penting itu ya diolah waktunya, seperti itu. Oke, jadi mungkin kalau untuk kehidupan setelah duta mahasiswa ini masih belum signifikan ya, karena juga kan baru ya, yang seperti yang udah kita ketahui gitu. Tapi memang mungkin karena kalian juga udah melewati masa karantina dan masa-masa pelatihan lainnya, jadi mungkin lebih ke kayak sikap dan juga public speaking ya, lebih ke etika gitu yang diperbaiki. Bener, apalagi sekarang teman-teman udah tersorot nih ya, apalagi waktu udah pakai selempang duta mahasiswanya tuh berarti teman-teman tuh udah ngelihat secara tidak langsung ya kalian tuh public figure-nya dari USU gitu, brandingnya dari USU. Oke. Nah, kalau perbedaannya sendiri nih sebelum dan sesudah ikut Dumas tuh kira-kira gimana? Kalau boleh dari Sultan? Perbedaannya itu mungkin nggak ada, karena di Dumas sendiri kan kita nggak boleh fake kan, kita harus jadi pribadi kita sendiri. Cuman mungkin dari beberapa hal yang berubah, mungkin kayak dari cara saya berbicara, mungkin dari yang tadinya saya ngomong itu nggak dipikir-pikir, karena sekarang udah nyandang gelar Dumas, jadi kayak ada kewajiban gitu untuk nggak terlalu berbicara yang sembrono,
harus ada batasan dalam bersikap gitu. Karena ini menjaga nama baik USU juga. Jadi ya itu tadi harus memilah-milah mana yang harus diperbaiki, mana yang harus saya duluankan seperti itu. Oke, kalau dari Gali gimana Gal? Kalau dari aku perbedaannya sih nggak begitu banyak ya. Cuman kalau dari aku pribadi sendiri tuh yang benar tadi yang dikatakan Sultan tadi kayak etika berbicara, sikap, attitude itu kan otomatis kan kita disorot ya sebagai secara tidak langsung sebagai public figurnya Universitas Sumatera Utara yang menyandang gelar Duta Mahasiswa Universitas Sumatera Utara. Mungkin itu menjadi pressure buat aku salah satunya untuk setiap kata yang kita ucapkan itu harus kayak dipilah-pilah mana yang bagus, mana yang baik, mana yang tidak menyakitkan gitu. Atau terutama sebagai gelar duta mahasiswa ini attitude sih menurut aku gitu ya. Oke, bener-bener. Nah, kalau Grey sendiri gimana nih Grey? Oke, kalau dari aku sendiri sih untuk perubahan sebelum dan sesudah itu, kalau aku sih itu lebih ke fashion ya, karena kalau sebelum ikut duta itu memang untuk penampilan aku itu nggak pernah peduli gimana gitu kalau di kampus gitu, karena kayak ya aku ke kampus cuma untuk kuliah gitu. Tapi setelah menjadi duta itu kayak ya aku sekarang udah jadi role model, udah jadi panutan untuk seluruh mahasiswa USU gitu. Jadi apapun itu pertama kan pasti itu dari penampilan dinilai oleh orang lain. Masa sih duta sejelek ini nggak bagus gitu dan sebagainya ya. Dari saya pribadi yaudah kita membuatnya dari fashion dulu, baru dilanjut sama teman-teman yang dari Sultan dan Gali bilang tadi, attitude dan sikap kita itu sih. Oke, jadi ya memang penampilan ini ya Benar. dilihat banget, tersorot banget. Yang penting tuh menurut aku tuh rapi, Benar. bersih, wangi gitu ya. Dan juga benar tadi kalau udah jadi public figure-nya USU nih, etika harus dijaga. Jadi kita karena udah bawa nama baik duta mahasiswa USU nih, benar-benar emang harus dijaga lah etikanya gitu. Oke, itu tadi sekilas tentang perkenalan duta mahasiswa USU kita yang dari ekonomi pembangunan. Oke, selanjutnya kita bakal masuk ke segmen baru. Tapi sebelum itu nih teman-teman, aku mau nanya dulu. Kita kan bakalan masuk ke segmen baru. Kira-kira kalau aku sebutin kata cecepi, teman-teman udah tahu belum? Belum sih. Belum ya? Belum. Oh ya, benar. Karena ini adalah program baru kita yang menunjukkan seberapa pintar bintang tamu yang ada di sini. Wow, sangat menegangkan ya. Langsung nih, mukanya langsung tegang teman-teman. Padahal dari tadi tuh happy-happy ya. Langsung disebutin seberapa pintar langsung tegang gitu. Tenang aja, ini tetap seru-seruan kok. Oke, jadi CECEPI itu adalah akronim dari Cerdas Cermat EPTV. Wow, kasih dong tepuk tangannya dulu. Ya, gimana? Sudah siap untuk bermain CECEPI? Siap, harus dong. Ulang ya, kurang semangat. Ini menegangkan mukanya, benar-benar menegangkan. Sudah siap main CECEPI? Siap. Oke, ini dia CECEPI. Oke, saatnya kita masuk ke program CECEPI. Peraturannya adalah ketika host sudah membacakan pertanyaan, maka peserta harus langsung menjawab dalam waktu 5 detik. Mengerti? Mengerti. Mengerti. Nah, udah siap? Siap. Oke. Siap dong. Oke. Langsung ke pertanyaan pertama. Tahun berapakah USU didirikan? 1952. 1965. Jawabannya benar. Pertanyaan kedua. Portugis sekarang dikenal dengan nama? Portugal. Portugal. Benar. Pertanyaan ketiga. Siapa nama lengkap Sekretaris Program Studi Ekonomi Pembangunan S1? Ibu Inggrita Bu Inggrita Nasution. Sekretaris Bu Inggrita Nasution. Benar. Tenot. Oke. Tapi yang lengkapnya itu Inggrita Gusti Sari Nasution oke. SEMSI. Sorry Bu Ingrid. Pertanyaan keempat. Tokoh yang mengatakan bahwa pemerintah perlu ikut campur dalam sistem pasar adalah?
Adam Smith. Mungkin Muhammad Hatta. Bung Karno. Benar. Betul. Ya, selanjutnya mata kuliah yang membahas tentang fertility dan maturity. Ekonomi makro. Mikro makro. Mungkin ekonomi makro. Betul lagi. Astaga. Pinter ya ternyata Galia. Ketujuh. Bener aja. Eja bahasa Inggris bangkrut. Bangkrut. B A N G R U T. BANGKRUT. Pasti aku nggak tahu. Nggak tahu. Tetot. Yang benar adalah BANKRUPT. Soal selanjutnya, berapa jumlah fakultas di USU? 16. Fakultas di USU itu ada 16. 16 fakultas. Benar. Apabila permintaan meningkat, maka harga barang akan Menurun. Akan naik. Naik. maka dampak terhadap suku bunga akan Menurun. Menurun. Naik. betul. Sebutkan nama dosen favorit kamu. Bu Yola. Pak Wahyu Aryo. Buraina sih. Kaprodi kita. Betul. Jawabannya benar. Siapakah Bapak ekonomi modern? Bung Hatta. Apa sih? Nggak tahu, pas. Kindness. Benar. Tetot. Pas. Tetot. Jawabannya? Yang benar adalah John Maynard Keynes. Oke, John Maynard. Apabila jumlah usia produktif lebih besar dibandingkan jumlah non produktif disebut Bonus demografi. Pertumbuhan tidak stabil. Angkatan kerja. benar. Betul. Bener. Oke, gimana nih after main cecepi? Terus Seru. Ya udah, teman-teman udah lihat kan seberapa pinter mereka bisa jawab pertanyaannya tadi. Dari 1 sampai 12 mereka bisa jawab 15 pertanyaan loh teman-teman. Saking pinternya ya. Oke, nah tapi cecepi kali ini akan usai sampai di sini. Tapi buat teman-teman yang pengen cecepi ada lagi, mungkin teman-teman bisa request bintang tamu selanjutnya di kolom komentar. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe EBTV. Sekian acara kita dalam segmen Cecepi. Jangan lupa Terus saksikan Konten-konten menarik Dari EBTV. EBTV, entirely inspired. Inspire.